Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Yang kita pelajari hari ini adalah ketika kehidupan telah berhenti. Materi bab 7 mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Anak-anakku sekalian, hari akhir adalah hari kepastian pasti akan terjadi yang telah Allah janjikan kitabnya sebagai bagian dari rukun iman yang kelima. Keyakinan terhadap hari akhir memberikan kita petunjuk untuk hidup lebih bermakna dan penuh tanggung jawab, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam video pembelajaran ini kita akan bersama-sama mendalami 3 hal penting, yakni makna hari akhir, kejadian hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Semoga melalui video pembelajaran ini menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersiap menghadapi hari yang pasti akan terjadi. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Terlihat sekelompok orang yang sedang menguburkan jenazah. Apa yang terlintas di benak kalian saat melihatnya? Mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merasa merenung, atau bahkan merasa takut. Sesungguhnya kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Tidak ada yang bisa lari darinya. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ketika seseorang meninggal, seluruh harta yang mereka miliki semuanya ia tinggalkan. Dan orang-orang ia kasihi, dia juga tinggalkan. Tapi ada 2 hal yang dia bawa, yaitu amal perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anak-anakku sekalian. Kematian memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup suatu saat akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini hancur dan kehidupan di dunia ini berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Ya, kalian benar, 100. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama materi berikutnya, yaitu makna hari akhir. Apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi,
tanah longsor, banjir, atau tsunami. Bagaimanakah perasaanmu melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Ya, itulah hari kiamat, ya anak-anakku sekalian. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat persembunyian di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran. Surah Al-Qaryah ayat 3-5 yang berikut ini. Wa ma adraka mal qaryah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Terjemahannya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larung-larung yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qaryah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti larung-larung, sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh peristiwa kiamat itu sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut pengertian beriman kepada hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikutnya. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Kalian sudah paham yang dimaksud anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Jadi setelah sudah mempelajari, marilah kita meningkatkan iman kita dan mengamalkannya. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dan berikutnya, jenis dan tanda-tanda hari akhir.
Tahukah kalian ada berapa macam kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahuinya, marilah kita simak penjelasan kiamat sugra. Ya, kiamat sugra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugra ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Terjemahannya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Ali Imran ayat 185. Kiamat sugra banyak yang terjadi di sekitar kita. Berbagai contoh kiamat kecil, yaitu meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Sekarang kalian sudah mengerti yang termasuk kiamat sugra. Bukan jadi kiamat itu sebenarnya sudah sering terjadi dan bahkan kita pun mengalaminya. Nah, untuk mengetahui tentang kiamat kubra, mari kita lanjutkan mempelajarinya. Kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semuanya akan binasa. Kiamat kubra disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubra ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadi hari kiamat tersebut? Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita, meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat itu tidak usah kita hitung-hitung. Namun yang perlu dihitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Persiapan itu tentunya bukan tabungan harta atau materi, uang, tetapi berupa tabungan amal ibadah dan amal saleh. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Seperti itu ya anak-anakku sekalian.
yang saya cintai dan saya banggakan. Meskipun kita tidak mengetahuinya secara pasti kapan terjadinya kiamat, namun kita dapat mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Untuk mengetahuinya berikut penjelasannya. Ya. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain munculnya berbagai fitnah, banyaknya bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak yang terjadi. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kesaksian palsu pun sering digunakan untuk menutupi kebenaran. Ya, menutupi kebenaran. Kepentingan pribadi kita juga melihat semakin banyaknya perbuatan riba. Harta tanpa peduli kerusakan yang ditimbulkan masyarakat dan jiwa manusia. Dan tak kalah menyedihkan, durhaka kepada orang tua. Mereka lupa akan jasa dan hak kedua orang tuanya, hingga memperlakukan mereka dengan kasar, bahkan mengabaikan mereka di usia senja. Begitu ya anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, anak-anakku sekalian, tanda-tanda ini seharusnya membuat kita merenung. Apakah kita telah menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalamnya? Apakah kita telah menjadi bagian solusi atau justru menjadi bagian masalah itu sendiri? Mari kita bersama-sama belajar merenung dan memperbaiki diri agar kita ketika hari akhir benar-benar akan kita sudah siapkan untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain terbitnya matahari dari sebelah barat. Semua pengampunan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muncul Dajjal mengaku sebagai Tuhan, menimbulkan kerusakan di muka bumi, makhluk penuh fitnah yang menyesatkan manusia dan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai kelebihan yang menguji keimanan umat Islam hingga ke titik yang paling berat. Kemudian selanjutnya di tengah kekacauan itu Nabi Isa turun ke bumi untuk menghancurkan Dajjal dan menegakkan keadilan. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman nanti untuk memimpin umat Islam lagi ke jalan kebenaran. Namun belum usai cobaan itu, keluarlah makhluk Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok yang akan membawa kerusakan besar di muka bumi ini. Kehadiran mereka menjadi ujian yang paling berat bagi manusia yang tersisa. Selang itu akan muncul seekor binatang melata dari bumi yang berbicara dengan manusia.
binatang ini membawa tanda pembeda antara orang yang beriman dan orang tidak beriman. Lalu terjadinya duhan atau awan debu yang menyelimuti bumi, membawa bencana yang menyelimuti bumi, membawa bencana besar dan kesulitan yang luar biasa bagi umat manusia. Dan yang terakhir, langit akan memperlihatkan tanda-tanda yang tak pernah terjadi sebelumnya, yaitu gerhana besar di timur barat di Jazirah Arab, sebagai peringatan terakhir bagi manusia sebelum kiamat yang benar-benar terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, peringatan yang jelas dan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan hari kiamat akan tiba. Tapi yang pasti adalah tugas kita untuk mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, amal yang ikhlas, taubat yang tulus, dan memperbanyak amal baik. Ya, begitu anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran ini. Semoga kita bisa memahami dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.